Nah, pertanyaan terakhir yang dapat saya ajukan sebelum masuk di sesi tanya jawab tadi, ada juga teman-teman, bahkan ada pemuda remaja yang telah mengajukan pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk itu ada terakhir pertanyaan yang saya akan ajukan. Di sini Bapak ada dari data juga kuesioner yang ada bahwa ada 45 orang atau setara dengan 28,85% yang belum pernah bersaksi tentang Injil, namun memiliki kerinduan untuk menginjili orang. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Pendeta, adakah tips atau trik yang dapat Bapak Pendeta bagikan kepada kita sekalian, terlebih khusus kepada teman-teman yang menyaksikan IG Talk yang kedua ini, untuk membangkitkan semangat penginjilan agar ketika memiliki semangat itu bukan hanya di awal saja, tetapi sampai akhir Tuhan mengkehendaki kehidupan kita. Dipersilakan. Kedengaran? Tadi udah putus bagaimana? Oh, ada DP pertanyaan. Ada yang belum pernah menginjil, malah suka mau menginjil. Adakah tips dan trik yang dapat Bapak Pendeta bagikan kepada kita sekalian pada malam hari ini? Oke. Jadi yang pertama mesti berdoa. Jadi orang tidak mau bicara sesuatu teori yang mengambang ini. Pertama memang mesti berdoa. Nah, Tuhan memakai kita, termasuk memperlengkapi kita untuk pekerjaan-pekerjaan penginjilan. Itu langkah pertama. Mesti berdoa. Yang kedua, setelah berdoa, mesti memperlengkapi diri. Mesti belajar. Belajar apa? Belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Belajar pokok-pokok penting dari ajaran-ajaran kekristenan. Karena itu akan berdampak pada kerja penginjilan. Berdoa saja tidak cukup. Harus memperlengkapi diri. Harus mau belajar. Baca buku teologi, bertanya kepada orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan terlebih dahulu, belajar dari orang-orang yang lebih senior, yang memiliki visi penginjilan yang jelas, yang mengerti prinsip-prinsip penginjilan yang jelas. Kalau perlu, ini memang secara formal, mesti belajar teologi formal. Pendeta Stephen Tong dari tadi 3 atau 4 kali tidak cuma DP nama. Karena memang dia salah satu pendeta yang sangat menginspirasi saya. Dia pernah bilang begini, orang yang mau mengabarkan Injil harus memiliki pemahaman teologi. Orang yang memiliki pemahaman teologi tidak boleh tidak mengabarkan Injil. Maksudnya dia mesti belajar teologi, dia mesti belajar Alkitab, dia mesti belajar firman Tuhan. Dia tahu pokok-pokok ajaran Kristen. Gitu? Dia mesti tahu. Apa tuh kita mau bilang, kita tidak tahu. Misalnya. Ada orang untuk, misalnya kita bilang tadi, orang kalau sakit, lebih percaya, lebih suka, lebih aman, kalau dirawat, dilayani oleh dokter ahli, dokter spesialis. Atau misalnya,
orang kalau dapat masalah hukum, lalu misalnya dibawa sampai di pengadilan, orang suka yang jadi orang pe lawyer yang mana? Yang jadi orang pe kuasa hukum. Coba orang pikir ini. Mahasiswa fakultas hukum semester 1, minta maaf ya banding, mesti supaya jelas. Atau doktor hukum yang dia pe pengalaman menjadi lawyer sudah 25 tahun. Orang lebih percaya mana? Nah, ini persoalan kita. Orang kalau mau suka dapat perawatan untuk sakit secara fisik, orang kalau minta pembelaan hukum, orang lebih percaya, lebih suka dilayani oleh para ahli. Kenapa misalnya dalam perkara-perkara rohani yang sebenarnya lebih penting, kadang-kadang gereja mengabaikan ini. Tidak belajar. Berani naik minta maaf. Tidak belajar firman, mau berani naik mimbar dari sisi Torah atau dari sisi dunia. Pelayanan penginjilan kepada dunia. Dunia ini membutuhkan penginjil-penginjil yang hatinya benar, yang imannya benar, yang pengetahuannya benar, memberi kepastian, memberi keyakinan. Kita bilang tadi, penginjilan itu bukan sesuatu yang sulit, tapi bukan berarti orang boleh asal-asal. Dari tadi kita poin itu, bukan berarti asal-asal, seenaknya, tidak. Ini amanat agung. Orang mesti menyadari ini. Berdoa, memperlengkapi diri, belajar. Kalau yang mau sungguh-sungguh mau jadi penginjil penuh waktu, saya anjurkan memang mesti belajar teologi secara formal. Tidak ada pilihan. Murid-murid Yesus yang 12, satu gagal. Sebelum Yesus suruh pergi ke seluruh dunia, Yesus latih orang 3,5 tahun. Kalau mau konversi di zaman sekarang, itu S1. Itu sarjana 3,5 tahun, 7 semester. Belum kalau diambil summer. Ya toh? Terus belajar. Yesus nyedak panggil langsung suruh pergi. Yesus perlengkapi dorang. Berapa lama? 3,5 tahun. Belajar langsung dari guru agung. Siang malam, bukan 1 minggu 1 kali pertemuan sama yang di kampus. Siang malam tiap hari 3,5 tahun. Tapi sudah, anggap jodoh itu 7 semester. Tambah sama dong. Gitu, kuliah di semester-semester antara, itu paling kurang setara S1 dorang. Jadi ini prinsip yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Sebelum pergi, mesti memperlengkapi, dan gereja harus memperlengkapi. Begitu. Tidak ada pilihan. Tak kira itu tips-tips. Lalu beritakan. Kalau orang so diperlengkapi, jangan malu, jangan takut, jangan minder. Karena yang kita ceritakan bukan keinginan kita, bukan teori-teori yang kita hafalkan. Ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang mau memberi diri bagi pelayanan-pelayanan penginjilan, percayalah, Tuhan tidak akan mempermalukan. Nggak mungkin. Berdoa, berjuang, belajar. Jangan malu, jangan takut. Nggak ada pilihan. Lalu, menggunakan semua fasilitas. Sekarang kita bilang so lebih mudah. Fasilitas, orang boleh belajar melalui sumber informasi banyak, tapi juga media penginjilan sekarang so banyak. Melalui media sosial misalnya, pakai itu semua sebagai sarana menjangkau jiwa bagi Kristus. Penginjilan, kita bilang secara sederhana di awal tadi, memberitahu dengan penuh cinta kasih. Penginjilan bukan memaksa orang menjadi Kristen. Penginjilan bukan membujuk orang menjadi Kristen. Tahu saja dulu, bilang yuk, orang petugas cuma mau bilang.
Tapi apa tuh mau bilang dengan bagaimana mau bilang, mesti katut dipelajari. Ada caranya, ada tekniknya, ada metodenya. Karena itu ke depan boleh. Entah masih kegiatan dalam bentuk seperti ini, saya kira boleh. Nanti ada materi-materi yang nanti boleh kalau masih undang kita, nanti kita share. Apa tuh mau bilang? Sekarang orang belum bicara apa tuh mau bilang toh. Garis besarnya yang mau bilang pribadi Yesus. Karena masih banyak pemahaman salah. Nanti atau yang mau lihat video saya yang saya bagikan beberapa hari lalu ada poin-poin di situ. Boleh menolong kita. Tapi maksud saya adalah mau cari tips bagaimana? Secara sederhana itu. Meskipun itu bukan juga sederhana. Mesti serius. Dunia membutuhkan penginjil yang bermutu. Sama dengan orang sakit. Orang suka dapat pelayanan dari dokter spesialis. Begitulah itu orang di dunia ini. Masa semester 1 enak saja dia mau pergi merawat orang, dia merasa baru semester 1 dia merasa dia dokter ahli, dokter spesialis, kok bergelar profesor dokter. Tak boleh lah. Dia mesti sadar diri. Begitu tuh orang. Siapa orang malu? Siapa orang takut? Karena belum memperlengkapi diri. Belum diperlengkapi. Karena itu saya mendorong teman-teman remaja. Mari mulai saja. Ini keinginan Tuhan. Kita yakin kalau tuh orang mati, minta maaf mau bilang. Mungkin Tuhan tidak mau tanya, seumur hidupmu berapa nggak ada sederma? Berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa miliar nggak pernah sederma? Mungkin Tuhan tidak mau tanya itu. Tapi mungkin yang Tuhan mau tanya. Berapa banyak orang seumur hidupmu, berapa banyak orang yang pernah mendengarkan namaku keluar dari mulut? Siapa? Ini berdasar secara Alkitabiah karena itu mandat Kristus sebelum dia naik ke surga. Pergi, beritakan Injil. Dibilang kita tuh juru selamat. Cuma mau bilang, pakai nih media sosial. Itu statusnya tuh orang. Orang berstatus apa tiap hari? Ya, orang berstatus. Apakah mungkin, coba mari orang berpikir teman-teman komisi atau remaja, coba pikir. Mungkin tidak ada orang di luar sana yang satu waktu aku dapat dengan orang Yasti. Kong dia bilang begini, Yasti, kita bersyukur puji Tuhan. Kita dulu hidup tidak beres. Sekarang kita ada bertobat gara-gara dalian dapat status. Status apa? Itu udah waktu nggak dapat status ngemidal. Atau waktu dalian nggak dapat selfie. Nyanda. Mana orang akan berubah dengan terang status-status yang begitu misalnya. Bukan berarti ini boleh. Tapi maksud, kenapa kita tidak menggunakan media sosial ini juga sebagai sarana penginjilan? Supaya di internet pun orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Sekarang, sudah. Bukan berarti mau mengkompromi. Orang kalau malu mau baku dapat langsung, siapa tidak pakai di media sosial? Ya toh? Orang berstatus-status. Siapa tahu ada orang yang di luar sana yang seumur hidup belum pernah tahu bagaimana diselamatkan. Maka tiba-tiba dia lihat orang berstatus. Mengutip misalnya Efesus 2 ayat 8-9. Ya toh? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaan. Sangat mungkin ada orang di luar-luar sana yang diam-diam baca terang berstatus. Kita berpengalaman begitu. Baku dapat dengan orang. Kita tidak pernah tahu siapa ini orang. Tiba-tiba dia bilang, pendeta Hami Kang. Saya pengalaman. Kita bilang, ibu minta maaf, atau bapak minta maaf, kita ingin tahu ibu siapa. Dia bilang, pendeta, orang batamang di Facebook. Batamang di Facebook, kita baru itu kali baku dapat. Apa dia bilang, pendeta,
Ada orang si Rike sampai kaca-kaca DP mata pendeta. Makasih banyak pendeta perenungan-renungan tiap pagi yang pendeta just tulis. Kita aja baca. Satu kali ada waktu dapat dan itu bapak. Lama sekali nak aku dapat. Dia bilang begini, pendeta tahu enggak? Tapi istri setiap pagi buka Facebook duluan dia mau cari pendeta perenungan. Kita tidak pernah pergi pada dia, tapi dia diubah oleh berita-berita yang orang sampaikan melalui media sosial. Kita orang tidak backing itu. Tuhan so tolong orang. Tuhan bilang pergi ke ujung dunia. Tuhan so bantu sekarang. Ujung dunia ada di ujung jarimu. Sekarang bukan orang yang pilih ujung dunia yang datang pada orang. Mari kita berpikir. Jadi mau cari tips bagaimana lagi? Atau belajar, memperlengkapi diri, berdoa, pakai semua fasilitas yang digunakan, gereja rubah tuh mindset, keberhasilan pelayanan, kadang-kadang salah DP, standar DP ukuran. Baru dianggap berhasil kalau ada renovasi. Jadi kalau tidak ada renovasi, tidak ada pembangunan fisik, dianggap tidak berhasil tuh gereja. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan-pelatihan penginjilan bagi generasi muda. Semua harus berubah. Pemimpin-pemimpin gereja berubah tuh cara berpikir. Saya kira itu tips-tips. Oke, jadi dapat dengar Bapak? Oke, jadi terang berdoa tentang kepada Tuhan Yesus supaya dimampukan sekaligus memperlengkapi dan menggunakan segala sesuatu yang ada. Nah, oke, pada saat ini Bapak, sebelum diakhiri juga kepada IG Talk yang kedua ini, tadi sempat ada pertanyaan juga dari teman-teman yang telah menyaksikan IG Talk 2 ini. Pertama ada pertanyaan dari Kak Panda, apakah Kristenisasi sama dengan penginjilan? Sekali lagi, apakah Kristenisasi sama dengan penginjilan? Apakah Kristenisasi sama dengan penginjilan? Tidak. Itu salah. Penginjilan bukan Kristenisasi. Kristenisasi bukan penginjilan. Gimana sih ini kalimat? Mungkin orang tanya, kalimat itu bagaimana sih? Penginjilan yang tidak sama dengan Kristenisasi, Kristenisasi yang tidak sama dengan penginjilan. Kita fokus di kalimat penginjilan. Kita pertegas, sebenarnya penginjilan itu apa sih? Apakah penginjilan berarti memaksa orang menjadi Kristen? Selama ini tuh istilah Kristenisasi konotasinya memang negatif, terkesan pemaksaan. Paksa orang untuk menjadi Kristen. Kalau Kristenisasi diartikan memaksa orang menjadi Kristen atau menggunakan segala cara untuk menjadi Kristen. Jadi kita ulangi, kalau istilah Kristenisasi maksudnya menggunakan segala macam cara, segala macam metode, segala macam pendekatan termaksud memaksa orang menjadi Kristen, maka itu bukan penginjilan. Kalau Kristenisasi dalam pengertian seperti itu bukan penginjilan. Tapi memang faktanya selama ini tuh istilah Kristenisasi kan konotasinya begitu. Memaksa, menggunakan teknik-teknik yang lihai, cara-cara yang apa saja dibenarkan. Yang penting dia mau jadi Kristen, mau jadi warga gereja. Kalau pengertian Kristenisasi dalam batasan itu bukan penginjilan. Penginjilan itu apa sih? Penginjilan, Alkitab bilang, adalah sekedar memberitahu, sekedar mendeklarasikan, mengumumkan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Intinya begitu, memberitahu dengan penuh cinta kasih. Penginjilan bukan memaksa orang menjadi pengikut Kristus. Orang yang tidak mungkin pitoh dong pada dia, dengan pisau, dengan pistol, todong pada leher, todong pada pesta. Ngana mau jadi Kristen atau nyanda? Kalau pengertian Kristenisasi begitu.
Nanti lihat apa video yang saya bagi di Facebook atau di YouTube. Tapi kita maksud begini, penginjilan adalah sebatas memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau bertobat, kalau engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan dapat apa? 4 atau 5 hal. 1, engkau menjadi orang beriman kepada Yesus Kristus dapat apa? 1, dosamu diampuni. 2, engkau menjadi anak Allah, menjadi umat Allah. Yang Yasi singgung di awal tadi. Semua orang yang menerima Yesus Kristus itu mendapat hak istimewa menjadi anak Allah, menjadi umat Allah. Nyandak semua orang jadi anak Allah, nyandak semua orang boleh jadi umat Allah. Siapa yang boleh jadi anak Allah, jadi umat Allah? Siapa yang boleh panggil Allah sebagai Bapa? Karena itu orang-orang yang tidak beriman pada Yesus Kristus tidak boleh berdoa, Bapa kami yang di surga. Tidak boleh. Kita misalnya, kita pe anak-anak, tidak boleh datang di rumahnya Yasti, panggil Yasti pe Bapak. Bapak, tidak boleh. Bukan anak. Begitu orang. Boleh tidak semua orang di dunia ini panggil Allah dengan Bapa? Tidak boleh. Hanya yang menjadi anak Allah yang boleh panggil Dia sebagai Bapa. Siapa itu? Orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus. Maka ini hak istimewa. 1, dosanya diampuni. Yang kedua, engkau menjadi anak Allah, menjadi umat Allah. Yang ketiga, engkau memiliki jaminan kehidupan kekal. Yang ketiga, keempat, sekalipun di dunia ini engkau akan mengalami kesulitan-kesulitan. Engkau mengalami penderitaan-penderitaan, tantangan-tantangan, resiko-resiko karena iman. Tapi percayalah, Tuhan janji sehelai rambut dari kepalamu tidak akan jatuh ke tanah kalau bukan kehendak. Tuhan janji pemeliharaan Tuhan. Paling kurang itu yang dia dapat. Maka orang mesti kita bilang tahu ini dan memberitahu ini. Nah, sekedar memberitahu. Kalau dia orang yang orang injili nyandak mau terima, nyandak bertobat, nyandak percaya Yesus, jangan merasa gagal. Jangan merasa tidak berhasil. Kadang-kadang ada pemahaman yang salah tentang penginjilan begini. Seolah-olah penginjilan baru disebut penginjilan kalau orang yang Torah injili bertobat dan terima Yesus. Jadi maksudnya begini, mempersamakan tuh penginjilan itu sama dengan hasil penginjilan. Jadi kalau tidak berhasil, tidak menginjil. Salah pemahaman itu. Orang petugas memberitahu, orang petugas mengabarkan. Dia mau ambil keputusan untuk bertobat, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini pekerjaan Roh Kudus. Maka di video-video yang lalu kita pernah bilang kalimat begini. Kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang kita injili tidak bertobat. Tapi kegagalan penginjilan terletak pada saat kita tidak lagi setia mengabarkan Injil. Jadi kalau orang setia mengabarkan Injil, untuk orang itu tidak bertobat, jangan merasa gagal, jangan merasa hancur. Penginjilan sekedar memberitahu, bukan memaksa, bukan membujuk. Nah, kadang-kadang jadi penginjilan bujuk juga. Ngana kau percaya Yesus, ngana pe dosa diampuni, ngana diselamatkan, ngana pe masalah akan beres, ngana tidak pernah sakit, ngana biar sakit kanker Tuhan mau sebaik, ngana akan jadi kaya, ngana akan jadi sukses. Hati-hati, itu bukan penginjilan, itu penipuan. Itu iming-iming omong kosong. Yesus tidak pernah bilang orang yang ikut dia tidak ada kesulitan. Yesus tak pernah bilang, ikut aku engkau akan kaya. Ikut aku engkau akan berhasil berlimpah-limpah. Bukan berarti ikut Yesus tidak ada berkat. Ada banyak. Mari jangan menipu. Supaya orang terima Yesus, kau terang tipu dia. Percaya juga Yesus. Mana mau selamat. Dan pasti semua nganape masalah akan beres. Nganape utang lunas, nganape sakit sembuh. Biar ngana so stadium 7, ngana mau baik. Nak begitu penginjilan. Beritahu dengan jujur, beritahu dengan sungguh-sungguh, beritahu dengan penuh cinta kasih. Kalau dia mau bertobat atau nyanda, ini so pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau dia bertobat, hati-hati. Jangan mengklaim itu keberhasilan kita. Kadang-kadang begitu. Kalau tidak kita, dia tidak bertobat. Kalau tidak kita, dia tidak terima Yesus. Oh, hati-hati. Dengar kalimat ini.
pertobatan adalah tindakan supranatural Allah. Jadi orang itu bertobat, itu sangat bergantung pada kuasa Roh Kudus. Sangat mungkin yang terjadi teman-teman komisi dan adik-adik remaja begini. Sangat mungkin ada orang-orang yang orang ulang-ulang pergi injili pada dia. Dia tetap tidak bertobat. Dia tetap tidak mau terima Yesus. Kenapa begitu? Ada 3 kemungkinan. Jadi kalau orang itu berkali-kali orang injili, sungguh-sungguh orang dengan penuh cinta kasih pergi. Kadang makan sampai habis ide. Mari dia tidak berubah. Ada 3 kemungkinan. Apa? 1. Mungkin belum waktunya. Bersabarlah menunggu, lakukan lagi. Yang kedua, tadi apa? Mungkin belum waktunya. Nah, itu bersabar lagi dan lakukan lagi. Yang kedua, rendah hatilah. Mungkin bukan kita orang yang akan dipakai Tuhan untuk memenangkan dia. Itu penginjil mesti ada kesadaran itu. Kurang kaget bukan tapi metode yang tepat untuk dia. Bukan kita orang yang tepat. Ada orang lain. Supaya menyadari apa? Supaya menyadari bahwa penginjilan ini Tuhan bisa menggunakan karunia-karunia yang ada pada orang yang berbeda-beda ini. Jadi jangan merasa, aduh kita tidak ada karunia, dia tuh bagus. Nah, kadang-kadang dalam segala kekurangan keterbatasanmu, bahkan Tuhan, Alkitab, Paulus bilang di Korintus apa? Hal-hal yang paling dianggap lemah oleh dunia kadang-kadang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kekuasaan Tuhan, untuk mempermalukan orang-orang yang merasa hebat. Jadi yang pertama, mungkin belum waktunya. Jadi maksudnya, kalau ada orang yang terang Injil, ulang-ulang kau tidak bertobat, tidak terima Yesus, kemungkinannya 3. Kita ulang. 1, mungkin belum waktunya. Yang kedua, mungkin bukan kita orang yang akan dipakai Tuhan, karena itu rendah hatilah belajar untuk melihat ada orang-orang yang lain akan dipakai Tuhan. Yang ketiga, ini ekstrim. Mungkin memang Tuhan yang mau pada dia. Masa begitu pendeta? Boleh. Karena itu di dalam pembelajaran Alkitab, nanti berikut boleh bahas. Ada yang namanya doktrin pemilihan. Apa arti dipilih? Misalnya orang begini. Tahun depan orang mau pemilihan penatua remaja, ketua remaja, Moria Sesara. Apa maksudnya pemilihan ketua remaja? Semua remaja boleh jadi ketua, boleh jadi penatua. Nah, pemilihan berarti mengambil sebagian dari yang ada. Paham tak maksud? Begitulah itu kesadaran yang harus dibangun oleh seorang penginjil. Memang tidak semua orang akan diselamatkan. Iyo, Alkitab bilang, siapa yang akan diselamatkan? Yang dipilih. Dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Allah. Nanti orang bahas berikut. Nah, ini tapi maksud tuh poin-poin yang harus dipakai untuk memperlengkapi penginjil. Penginjil mesti memiliki pengetahuan tentang ini. Ada orang-orang yang memang Tuhan yang mau pilih. Ada orang-orang yang memang Tuhan yang mau pilih. Termasuk. Atau kita pertegas dulu ini. Masa begitu? Iya. Nanti berikut orang belajar tentang pokok-pokok ajaran Calvinisme, orang gereja Calvinisme berbelajar itu. Itu memang mesti pembelajaran berat. Tapi maksud saya, ada orang-orang yang dipilih. Ada orang-orang yang tidak dipilih. Jadi sangat mungkin ada orang yang sudah mendengarkan Injil, tapi tidak bertobat. Karena apa? Ini ekstrim. Memang Tuhan yang mau pada dia. Tuhan tidak pilih. Karena itu, tidak boleh mempersamakan kristenisasi dan penginjilan. Penginjilan bukan memaksa, bukan membujuk, tapi memberitahu dengan penuh cinta kasih. Kalau orang yang kita injili tidak bertobat, jangan merasa gagal, jangan merasa hancur. Tapi kalau dia berhasil, jangan klaim itu keberhasilan kita. Sadari, itu tindakan supranatural dari Tuhan. Siapa orang-orang yang kita injili? Siapa saja yang kita jumpai? Bahkan orang-orang yang rajin bergereja sekalipun. Karena, untuk kesekian kali lagi tak kutip tuh kata-kata pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, sangat mungkin ada orang yang bukan pilihan, tapi untuk sementara dibiarkan dalam gereja. Tapi sebaliknya, sangat mungkin ada orang-orang pilihan Allah, tapi untuk sementara
dibiarkan di luar gereja. Dapat lihat sekarang dia Kristen, mari dia bukan pilihan. Hati-hati. Sebaliknya ada orang-orang yang hari ini belum Kristen, tapi ternyata dia dipilih. Bagaimana mau tahu ini orang dipilih atau tidak dipilih? Penginjilan akan menguji itu. Orang mau dapat tahu dari mana? Ini orang pilihan, ini orang bukan pilihan. Mesti diuji. Mengujinya bagaimana? Penginjilan akan memberitahu orang ternyata dia orang pilihan. Ada enggak contoh di Alkitab begitu? Ada. Kasus Yudas. Sekian lama dibiarkan dalam persekutuan dengan murid-murid Tuhan. Bukan cuma jadi murid, jadi orang kepercayaan. Selama 3,5 tahun jadi bendahara di kelompok kecil itu. Meskipun Alkitab bilang kadang-kadang diajak curi itu doi kas. Jadi orang tidak boleh bilang Tuhan kok tidak kasih kesempatan Pak Yudas. Ada 3,5 tahun Tuhan tidak kasih kesempatan. Tapi akhirnya terakhir dia tetap mengkhianati Yesus. Dibiarkan di dalam, tapi ternyata bukan pilihan. Tahu dari mana? Akhir hidupnya. Sebaliknya Paulus, sekian lama bukan jadi rasul, bukan jadi murid Yesus, malah membunuh orang Kristen, menghambat gereja, mengejar-ngejar orang yang percaya pada Yesus Kristus, menganiaya jemaat mula-mula. Tapi terakhir apa? Jadi rasul terbesar, menulis lebih dari setengah perjanjian baru. Itu tuh tadi dia bilang, sangat mungkin ada orang pilihan, tapi untuk sementara dibiarkan di luar gereja. Sebaliknya, ada orang-orang bukan pilihan, tapi dibiarkan di dalam gereja. Bagaimana mau tahu ini? Penginjilan. Setelah orang mengabarkan Injil, baru tahu ini orang dipilih. Dari mana orang tahu? Waktu dia beriman kepada Yesus Kristus, mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hidup sungguh-sungguh mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan. Tahu dia orang pilihan. Sebaliknya, ribuan kali orang Injil tetap tidak mau bertobat. Kita bilang kemungkinan 3 tadi. 1, 2, yang ketiga. Sangat mungkin dia bukan pilihan. Jadi, salah satu fungsi dari penginjilan adalah untuk tahu, oh ini dipilih atau tidak dipilih. Setelah dia beriman kepada Yesus Kristus, jadi penginjilan ditujukan kepada orang-orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Setelah dia beriman kepada Yesus Kristus, dia harus dididik, harus diperlengkapi, harus belajar. Kita bilang di awal tadi, untuk selamat kita perlu iman, tapi untuk bertumbuh kita perlu ajaran, kita perlu doktrin. Ini menjadi penting. Jadi nggak boleh bikin sama untuk kristenisasi. Apalagi kalau kristenisasi seolah-olah maksudnya paksa dan lakukan apa saja yang penting dia jadi Kristen. Oh, enggak begitu. Itu bukan penginjilan. Kalau penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih, maka kita yakin penginjilan akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kita ulang ya. Kalau kita memahami penginjilan sebagai memberitahu dengan penuh cinta kasih kepada semua orang bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka penginjilan akan menjadi pekerjaan yang menyenangkan, bukan beban. Kalau kita mengerti penginjilan bukan untuk mempertobatkan orang, ini lebih ekstrim. Karena pertobatan tindakan Tuhan. Orang petugas kasih tahu, dia bertobat dengan enggak, ini urusan Tuhan. Tapi kalau orang batasi orang pikiran, kita mau backing dia sampai bertobat. Kita yakin orang akan kecewa. Bukan itu tuh penginjilan, bukan begitu. Kenapa orang takut? Takut ditolak, takut gagal, takut tidak berhasil, dan macam-macam. Tapi kalau kita bilang ulang tadi secara sederhana, kalau kita mengerti penginjilan adalah sekedar memberitahu dengan penuh cinta kasih. Kalau engkau percaya Yesus, engkau selamat, dosamu diampuni, engkau memiliki kepastian keselamatan. Maka ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan beban. Penginjilan harus menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan beban. Saya kira itu. Oke, jadi itu dari pertanyaan Kak Fanda tadi tentang perbedaan kekristenisasi dengan Tua Hesti itu yang saya bilang tulip. Nanti berikut orang bahas itu tulip dengan Tuhan.
Jadi ya, penginjilan yang telah Bapak Pendeta jelaskan ialah tentang memberitahu dengan penuh cinta kasih tentang Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk terakhir sekali sebelum kita tutup dengan doa, di sini ada pertanyaan dari Kak Brenda yang terakhir yang dapat kita bagikan pada saat ini ialah di situ Kak Brenda bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kita dapat menginjili di dunia pekerjaan sesuai dengan profesi yang kita tekuni atau pelajari saat ini? Oke. Di awal kita bilang, banyak orang berpikir pekabaran Injil kalau naik mimbar. Nyanda. Iya itu, tapi bukan satu-satunya. Yang kedua kita bilang tadi, penginjilan harus menjadi tugas tanggung jawab semua orang percaya. Tapi juga kita bilang yang ketiga, penginjilan harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah diperlengkapi atau mau memperlengkapi diri dengan pemahaman-pemahaman teologi yang jelas, dengan doktrin-doktrin yang benar. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita bilang tadi, penginjilan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Orang kalau baku dapat dengan orang, orang kalau lihat orang lain, misalnya, kita, kalau lihat orang yang bukan agama Kristen, yang langsung muncul di pikiran kita adalah Tuhan. Kasih tunjuk kita bagaimana dia bicara, kasih kita kesempatan bagaimana kita mau bicara, kasih waktu. Karena penginjilan juga tidak boleh datang-datang baku dapat orang tidak kenal. Orang datang-datang tidak baku kenal. Misalnya Mas, gitu. Sorry ya, bajumu terang-terang. Ada Mas lewat baju saya. Mas, sini dulu ngana. Mas, tak mau bilang pengan ya. Karena kalau tidak bertobat terima Yesus, nak mati ngana masuk neraka. Tidak begitu tuh penginjilan. Perhatikan kalimat berikut. Penginjilan selalu dimulai dari persahabatan. Mesti batamang dulu. Mesti batamang baik dulu. Sebaliknya, salah kalau sobat tamang baik, kongtorannya ndak bicara Injil. Berdoa minta, Tuhan kasih kita kesempatan, kasih waktu, kasih cara. Perlu mendeklarasi. Kita ulang tadi di awal tadi kita sudah bilang, hati-hati kadang-kadang orang menganggap perbuatan baik itu penginjilan. Kita kok sebantu pada dia pernah susah, kemarin dia dapat pinjam doi, karena susah sekali tersebantu, tak pikir itu tuh penginjilan. Tidak boleh. Jadi ada pertanyaan tadi, bagaimana mau mengabarkan Injil dalam dunia kerja? Di awal tadi kita sudah bilang, bagaimana? Bilang pada dia. Baca cerita dengan dia. Apa tuh membaca cerita? Nah itu yang kita bilang tadi, agenda berikut, orang mesti perlengkapi. Dia lekat tuh tahu apa tuh dia mau bilang? Bilang pada dia. Tentang apa? Tentang Yesus. Pribadi Yesus. Kadang-kadang ada juga anggapan salah. Dia cerita orang. Mana tahu enggak? Kita ada sakit. Dokter vonis kita stadium 4. Kong kita berdoa mati-matian. Kong akhirnya Tuhan Yesus yang tunjuk mujizat. Kita baik dan puji Tuhan, dokter dah bilang ini dari 10 tahun lalu. Dia waktu itu vonis kita paling lama tapi umur 2 tahun. Sekarang sudah 12 tahun dari vonis itu. Kita dah baik-baik. Ini karena Tuhan Yesus sayang pada kita. Maka kita percaya. Karena suka mau alami sama dengan kita. Karena mesti terima Yesus. Hati-hati. Orang bilang itu tuh penginjilan. Nggak begitu. Maksudnya apa sih ini kalimat pendeta? Mungkin orang tanya, apa sih ini? Maksudnya begini. Kadang-kadang orang anggap tuh penginjilan itu tuh kesaksian pribadi. Lebih fokus begini. Yang dia ceritakan ke orang adalah Tuhan kebaikan, mujizat tadi. Tuhan mau lebihin itu, tapi tidak tentu semua orang akan alami itu. Jadi, dalam penginjilan, hati-hati siapa yang kita ceritakan.
Torang pe diri, torang pe pribadi, atau pribadi Yesus? Jadi bagaimana mau menginjil di dunia kerja? Mesti bicara dengan dia. Mesti bicara. Nggak ada pilihan. Ya bicara bagaimana? Nah ini teknik khusus. Nanti belajar khusus. Ya toh? Kalau pakai itu teknik-teknik Evangelism Explosion, ada banyak cara-cara jitu dong jemaat. Selalu aja mulai dari pertanyaan menakutkan, ekstrim. Mari kita yakin kalau terang sobat tamang baik. Siapa yang tanya tadi? Kak Brenda. Brenda. Kalau orang sobat tamang baik dengan dia, orang mau tanya apa dia mau tersinggung. Maksudnya dalam kaitan dengan penginjilan. Misalnya tong tanya ke dia. Mana yakin nggak? Sorry ya tamu bertanya. Kali ini kalau pakai metode Evangelism Explosion itu, nanti belajar. Orang kan ini mau berharap umur panjang. Mas sekaligus, orang nggak pernah tahu orang hidup sampai kapan. Mungkin besok, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, 50 tahun lagi orang baru meninggal. Tapi nggak tahu ya, kematian itu selalu menjadi misteri. Kita mau tanya pengana. Seandainya, ini reken cuma seandainya orang tua mau bilang. Yang tidak dek basumpa no mar. Bapak cuma mau tanya pengana, ya atau orang tua dano. Seandainya Tuhan somo bilang nganape akhir hidup kurang sampai ini hari, Ana yakin mau masuk surga. Itu kalau pakai metode misalnya. Itu pertanyaan yang sangat penting, yang harusnya dijawab oleh semua orang, maar sekaligus pertanyaan yang paling ditakuti dan dihindari oleh semua orang. Tapi itu menguji. Mau dapat tahu situ, dia memiliki kepastian keselamatan atau belum. Jadi selalu itu menjadi pintu masuk. Seandainya engkau meninggal dunia hari ini, terus semua mau mati. Meskipun memang Paulus kata bilang di 1 Tesalonika 4, waktu Yesus datang kembali sangat mungkin ada orang belum mati. Tapi maksudnya begini, kalau seandainya memang terus mati sekarang, yakin enggak? Yakin pasti masuk surga? Pak, itu bagus sekali tuh metode itu. Tapi sensitif. Jadi kita bilang tadi, kalau orang mau tanya 4 orang belum kenal, tersalah dia tampilin 4 orang. Karena itu tak bilang dia bilang, penginjilan selalu dimulai dari persahabatan. Mesti batamang baik dulu dengan dia, baru mulai bicara Injil. Beda dengan tuh evangelis di KKR itu lain. Tapi saya bicara penginjilan pribadi misalnya. Jadi nggak ada pilihan, mesti bicara, mesti injilin, mesti bilang ke dia Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita yakin kalau orang sobat tamang baik, orang so tahu DP teknik mau bicara dengan dia, orang so tahu DP mood, orang so tahu DP raut muka, ini lagi pas asik mau bercerita. Panggil bercerita, panggil berdua, kau bercerita Injil. Berdoa, minta ke Tuhan kasih pengertian, kasih kesanggupan, sambil sudah memperlengkapi diri. Kita, bayangkan kita, teman-teman komisi, adik-adik remaja. Kita tidak pernah, tidak pernah menyangka suatu ketika, tapi mama kita panggil, mak. Memang kita mak mau pe anak. Mama so tahu segala sesuatu tentang kita. Mama yang selahir pak kita. Mak ada kok tak mau bilang pak mama. Boleh mak. Merasa apa itu? Mak. Konta cerita tuh tadi. Kita mau bilang. Kita tidak pernah duga hari itu. Tapi mama sampai menangis. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia belum pernah dengar penjelasan. Coba kita terhadap ingat ini. Dia belum pernah dengar itu. Justru dia dengar langsung pada DP anak. Maksudnya apa sih? Sangat mungkin orang-orang terdekat dengan kita. Brenda, jangankan di dunia kerja. Di lingkungan keluarga. Sangat mungkin ada orang-orang yang serumah dengan kita. Satu rukun yang kurang. Belum pernah tahu apa itu Injil. Belum tahu bagaimana mau selamat. Orang tidak mau bilang pada orang,
Apalagi kalau kamu diberi tanggung jawab, jadi komisi, remaja, jadi pemimpin. Lebih justru punya power, punya kuasa. Apalagi orang-orang yang diberi, dalam tanda kutip, kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Justru kadang-kadang punya power untuk itu. Tapi tidak harus tunggu begitu. Jadi kita bilang, jangankan di dunia kerja, di keluarga. Jangan-jangan ada orang, atau pikir, jangan-jangan ada orang-orang terang satu anggota keluarga yang sampai hari ini berpuluh-puluh tahun jadi pelayan khusus. Mungkin, maka dia sendiri tidak punya kepastian keselamatan. Bagaimana? Mau tunggu orang dari mana? Mau datang Injil? Tugas kita. Jangan-jangan kita, remaja, engkau yang dipakai oleh Tuhan untuk menginjili papa dan mama. Bagaimana? Jangan-jangan Tuhan memakai mulutmu untuk menginjili mama dan papamu, kakak-kakak, bukan orang lain. Mari bagaimana kata? Perlengkapi dulu pada orang. Komisi remaja pikirkan ini, perlengkapi. Berikut DP program. Orang perlengkapi. Jadi mau bilang tadi apa? Bagaimana mau injil dunia kerja? Kita bilang jangan berpikir di dunia kerja, di lingkungan keluarga. Karena kita ada pengalaman, tapi mama, tapi adik. Tapi adik yang sesudah kita. Pelayan khusus, sekretaris jemaat. Sementara pelayan khusus, penentu keputusan di gereja. Kok nggak cerita Injil dengan kita? Sorry kamu bilang, sampai menangis. Nah saya bersyukur ada kesempatan bicara Injil, bicara Kristus. Tapi maksud itu melangkah keluar rumah di dunia kerja, orang-orang yang kita jumpai dalam dunia kerja, jangan-jangan seumur hidup belum pernah mendengarkan Injil. Jadi minta tuh kepekaan dari Tuhan. Tuhan kasih kepekaan. Tuhan, kita yang Tuhan mau pakai atau enggak? Kalau Tuhan suka kasih tanda, Tuhan suka kasih kepekaan. Dan orang merasa sudah sangat yakin untuk bicara dengan dia. Bicara. Karena apa? Jangan-jangan ini kesempatan terakhir. Orang nggak tahu orang masih mau sampai esok. Termasuk dia. Jangan-jangan ini DP kesempatan terakhir mau dengar Injil. Jangan sampai orang menyesal. Besok dia mati, orang nggak pernah cerita Injil pada. Tuhan tuntut pada orang. Iya toh? Mesti bicara. Jadi penginjilan itu bicara. Kasih tahu tentang pribadi Yesus, bukan tentang pribadinya orang. Secara utuh. Mari kita bilang ulang. Apa tuh mau bicara? Mesti diperlengkapi katu. Tak kira itu? Oke, jadi puji Tuhan sekali. Kita boleh juga menjawab, boleh Pak Brenda. Kurang lebih seperti itu, di mana terang berdoa, minta dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya juga untuk berbicara tentang membangun persahabatan. Lagi itu, terang memberitakan Injil yang tetap terus terang diperlengkapi. Saya rasa juga ini jawaban untuk kita sekalian. Selama sesi kita pada saat ini, kayak Brenda kasih jempol. Jadi, bersyukur, berterima kasih boleh sampai pada saat ini, bahkan sama-sama juga telah diperlengkapi untuk memperlengkapi, bahkan lewat digital remaja yang kedua ini, yaitu tentang remaja dan penginjilan. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Pendeta, ya terima kasih juga Kak Brenda sampaikan, bahkan terima kasih juga kepada kita sekalian yang boleh mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam menyaksikan ini. Kiranya apa yang dapat kita bicarakan pada saat ini dapat menjadi berkat juga bagi kita sekalian, bahkan para remaja juga untuk menginjili, yang tetap terus dan mau terus diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi semua. Oke, Bapak Pendeta, sampai di sini mengingat juga sudah waktu molor, sudah mungkin sudah 1-2 kali terakhir. Iya. Oh, silakan. Masih ada satu. Kadang-kadang orang persoalkan juga begini. Sekarang zaman pluralisme agama. Ini kan kemajemukan agama. Di Indonesia ini bukan cuma agama Kristen. Maka memberitakan Injil itu sama dengan tidak menghormati agama-agama lain. Sementara orang misalnya dituntut oleh Undang-Undang Dasar, oleh semua hukum,
untuk saling menghargai, saling menerima. Jadi memberitakan Injil itu tidak sejalan dengan semangat membangun kemajemukan agama. Hati-hati, itu ajaran sesat. Sorry kita bilang terang-terangan, itu salah. Orang Kristen harus menghormati kemajemukan agama. Harus. Orang Kristen harus mencintai agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, orang-orang yang tidak beragama sekalipun. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, semua orang yang tidak beriman kepadaku, benci mereka, musuhi mereka, habisi mereka. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak ajar orang membenci. Tuhan Yesus ajar orang untuk mencintai, mengasihi. Semua orang yang beragama apapun dia. Karena itu kita bilang, ulang. Orang Kristen harus menghormati kemajemukan agama. Tetapi penghormatan kita terhadap kemajemukan agama tidak boleh membatalkan semangat penginjilan. Oke? Jadi, agama Islam bukan musuh gereja, agama Hindu bukan musuh gereja, orang-orang yang tidak beragama sekalipun, mereka bukan musuh gereja. Mereka adalah sasaran cinta kasih, sasaran penginjilan. Oke? Kalimat terakhir. Cinta kasih akan membuka pintu penginjilan, tapi kebencian akan menutup pintu penginjilan. Kita ulang, cinta kasih akan membuka pintu penginjilan, tapi kebencian akan menutup pintu penginjilan. Orang harus mengasihi agama lain, tapi ini menjadi pintu masuk untuk memberitahu mereka tentang Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira itu. Makasih untuk kesempatan terakhir. Makasih untuk kesempatan diundang Penatua Cahyo, teman-teman, Komisi Remaja, Nasti, teman-teman, ada adik-adik remaja, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga boleh memberi rangsangan-rangsangan berpikir. Ya, terima kasih juga Pak Pendeta. Itu sempat dari soal yang Jesse kirim, tambahkan itu Mars Jesse Solva. Ya, jadi bagus sekali apa yang dapat Bapak Pendeta sampaikan, bahkan bagikan kepada kita sekalian untuk menjadi berkat. Bahkan teman-teman juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta. Jadi cinta kasih dapat membuka pintu penginjilan dan sedangkan kebencian dapat menutup pintu penginjilan. Itu juga dapat menjadi penguatan bagi teman-teman kasih sekalian untuk dapat semangat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Pendeta boleh minta kesempatan terakhir untuk menutup IG Talk yang kedua ini, yaitu remaja dan penginjilan, untuk ditutup dalam doa. Diminta kesediaan Bapak Pendeta untuk menutup dalam doa. Nah, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Bapa yang memberi kami firman yang suci, firman yang sempurna, firman yang tertulis. Kami bersyukur Engkau juga mengizinkan kami menggunakan kemajuan teknologi untuk membicarakan firman, membicarakan tentang pengertian-pengertian yang penting, yang menjadi tugas tanggung jawab gereja. Karena itu Tuhan, sekali lagi terpujilah Engkau. Terima kasih untuk fasilitas ini, terima kasih untuk kesempatan yang meskipun sangat singkat ini. Dan sekalipun hamba berhenti berbicara, tapi kiranya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati setiap kami yang boleh dijangkau oleh media sosial ini. Terima kasih untuk visi, untuk semangat, untuk tekad, untuk komitmen, untuk kebesaran hati dari mereka yang menggagas kegiatan ini. Komisi Remaja Moria Sasaran, pembina-pembina remaja, atau juga siapapun mereka yang telah terlibat, anggota remaja yang terlibat dalam sharing di malam ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jika Engkau berkenan Tuhan, Engkau terus menanamkan visi penginjilan pada setiap kami. Engkau beri kami hati yang mengerti hati-Mu, hati yang mau bersungguh-sungguh pergi memberitahu kepada semua orang dengan penuh cinta kasih bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin akan ada kesulitan, tantangan, pergumulan dalam kerja-kerja penginjilan. Tapi kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami, dan Tuhan sendiri akan mempersiapkan kami, bahkan mempersiapkan kami
untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, bahaya-bahaya dalam penginjilan. Karena itu Tuhan, dengarkan doa kami. Berkati kami semua, biar kami terus hidup menurut kehendak. Biar visi gereja akan terus benar, akan terus beres, akan terus selaras dengan visi Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Kristus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Pendeta, terima kasih sekali lagi kami dari Komisi Pelayanan Remaja Memorial Sesara mengucapkan terima kasih untuk bincang-bincang walaupun dalam waktu yang singkat ini kita dapat belajar bersama, dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dapat menyaksikan Haji Talk yang kedua tentang remaja dan penginjilan. Pada saat ini kita akan mengakhirinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap jaga kesehatan. Shalom, selamat malam. Berkati.